Halo Sobat AdSense, salam pintar. Jumpa lagi bersama Kak Jona, tutor matematika adsense.id. Pada video ini kita akan membahas soal-soal pengenalan matematika untuk membantu persiapan kamu dalam menghadapi ujian masuk perguruan tinggi tahun depan. Kalian sudah siap? Yuk kita mulai. Oke Sobat AdSense, kita masuk ke soal yang pertama. Berikut adalah data pengeluaran konsumen untuk membeli suatu produk dalam 5 tahun. Jika laju pertumbuhan pengeluaran konstan, prediksi pengeluaran konsumen pada tahun 2020 adalah A. 190 miliar, B. 195 miliar, C. 200 miliar, D. 205 miliar, E. 210 miliar. Oke Sobat AdSense, kali ini kita diberikan sebuah grafik garis ya Sobat AdSense. Jadi di sini grafik garisnya menggambarkan apa tadi? Pengeluaran konsumen untuk membeli suatu produk dalam 5 tahun ya. Ada 2010, 2011, 12, 13 sampai 14. Nah, katanya yang ditanyakan ya, itu pengeluaran tahun 2020-nya ya, tapi dengan kondisi laju pertumbuhannya konstan, tetap ya. Jadi nambahnya tetap. Oke, kita bisa lihat dari ujung ke ujung nih Sobat AdSense garisnya. Itu kan terlihat tahun 2010. Tahun 2010-nya itu 80 ya Sobat AdSense. Itu 80 miliar. Sedangkan tahun 2014-nya itu di tengah-tengah 120 sama 140, ya 130 miliar. Nah, ini lihat, selama 4 tahun ini, ya 2010 ke 2014, dia meningkat berapa Sobat AdSense? Meningkat 50 ya. Jadi 4 tahun itu laju pertumbuhannya itu 50 miliar. Ya. Nah, sedangkan yang ditanyakan 2020 tadi. Berarti dari 2010 ke 2020 itu butuh 10 tahun kan. Ya, kita bisa hitung lagi. Kalau 4 tahunnya 50, 10 tahunnya berapa? Ya, tambahin aja lagi ya Sobat AdSense. 4 tahun lagi 50 berarti. Ya, berarti ini 4 tahun, 4 tahun. Berarti kurang 2 tahun lagi ya. Nah, 2 tahun lagi berarti setengahnya kan. 2 tahunnya lagi berarti 25. Ya, jadi kalau kita total selama 10 tahun, dia meningkat berapa nih Sobat AdSense? 50 tambah 50 tambah 25. Jadi 125. Jadi dalam 10 tahun prediksinya itu akan meningkat sebanyak 125 miliar ya. Jadi tahun 2020-nya berapa nih Sobat AdSense? 2020-nya adalah tadi tahun 2010-nya itu 80 gitu ya. Ditambah peningkatan yang udah kita hitung tadi 125 ya. 80 tambah 125. Berarti di sini 205 miliar. Ya, prediksi kita segini. Tahun 2020-nya 205 miliar. Kita lihat di pilihan ada ya Sobat AdSense. Jawabannya yang D. Oke Sobat AdSense, kita masuk ke soal yang kedua. Berikut adalah data pengeluaran konsumen untuk membeli suatu produk dalam 5 tahun. Laju pertumbuhan pengeluaran pada grafik fungsi di atas dari tahun ke tahun adalah A. 10 miliar, B. 12,5 miliar, C. 15 miliar, D. 17,5 miliar, E. 18 miliar. Oke Sobat AdSense, jadi kali ini masih dengan grafik yang sama ya Sobat AdSense. Jadi yang ditanyakan adalah berapa laju pertumbuhannya gitu ya, laju pertumbuhannya. Nah, kalau kita lihat tadi tahun 2010 kan 80 gitu kan ya tadi ya. Itu 80 miliar. Sedangkan tahun 2014 itu 130 miliar. Nah, berarti di sini laju pertumbuhannya ya selama 4 tahun ini dia meningkat 50 gitu kan ya. Ya dalam 4 tahun meningkat 50 miliar.
Nah, yang ditanyakan laju pertumbuhan dari tahun ke tahun. Berarti per tahun ya, per tahunnya meningkat berapa? Ya, kalau 4 tahun meningkat 50 miliar, berarti laju pertumbuhannya, ya laju pertumbuhan per tahunnya ya. Kita tinggal bagi aja ya Sobat SN. Yang tadinya 50 miliar 4 tahun, berarti 50 miliar dibagi 4 tahun gitu. Nah, 50 dibagi 4 kan 12,5 ya. Jadi 12,5 miliar per tahun. Nah, segini laju pertumbuhan dari pengeluaran konsumennya ya Sobat Adsense. Kita lihat 12,5 miliar dalam 1 tahun, berarti jawabannya yang B. Oke Sobat Adsense, kita masuk ke soal yang ketiga. Tabel di bawah ini menjelaskan jumlah lulusan dalam ribu dari 3 sekolah A, B, dan C yang bekerja di 5 buah pabrik. Pabrik manakah yang cenderung memanfaatkan lulusan sekolah B? A. Pabrik baja, B. Pabrik keramik, C. Pabrik kaca, D. Pabrik kayu, E. Pabrik tanah. Oke Sobat Adsense, ya jadi kali ini kita punya data dalam bentuk tabel ya. Di kolom pertama ada nama pabrik ya, ada pabrik. Ya, ada 5 pabrik. Lalu di kolom kedua, 3, 4 itu ada sekolah, 3 sekolah. Ya, sekolah A, B, dan C. Ya, jumlah lulusan yang dipakai di masing-masing pabriknya. Nah, pertanyaannya kan tadi yang mana yang lebih memanfaatkan sekolah B? Artinya di sini kita bisa menghitung pabrik mana yang lulusan B-nya lebih dominan daripada A dan C-nya ya. Artinya yang persentasenya lebih besar atau bagiannya lebih besar B-nya dibandingkan yang lainnya. Ya. Kalau kita lihat untuk yang pabrik baja, kita hitung berapa bagian sih ya baja nih. Jumlah B-nya itu dia ngambil 5 ya. 5 itu 5.000 ya di sini tadi ya. 5 dari berapa Sobat SN? Dari 4 tambah 5 tambah 4. 13. Berarti dia 5/13 bagian di pabrik baja. Kalau di keramik Sobat SN, di keramik jumlah B-nya itu 5 dari 3 tambah 5 tambah 5 berarti 13 ya Sobat SN. 5 dari 13. Sedangkan pabrik kaca B-nya itu 5 dari ya 5/11 Sobat SN. Untuk pabrik kayunya kita punya B-nya itu 6 dari 14 ya, 6/14. Sedangkan tanahnya kita punya nilai B-nya itu bagiannya adalah 6 dari 16. Nah, berarti kita udah punya nih bagian B-nya di masing-masing pabrik. Sekarang kita lihat mana yang nilainya paling besar gitu ya. Oke. Kalau kita bandingkan yang pembilangnya sama ya Sobat SN. Ini 6/14 dan 6/16. Sudah jelas lebih besar 6/14 ya dibanding 6/16. Karena kalau bawahnya lebih kecil, hasilnya pasti lebih besar. Artinya yang ini udah bukan jawaban. Begitu juga dengan yang ini. Ini kan atasnya sama-sama 5. Tapi bawahnya ini 13, 13, 11. Sudah pasti yang lebih besar 5/11. Ini udah pasti gagal juga dibandingkan kaca. Jadi tinggal 2 calon nih Sobat SN. 5/11 dan 6/14 yang kita bandingkan. Ya besaran mana sih antara mereka? 5/11 dan 6/14. Nah Sobat SN bisa dengan melakukan kali silang aja Sobat SN. Sobat SN lihat mana yang lebih besar hasilnya. Ya 14 dikali 5. 14 dikali 5 kita bandingkan dengan 11 dikali 6 ini Sobat SN. 14 kali 5 kan 70. Di sini 66. Ternyata nilainya lebih besar di sini ya Sobat SN. Berarti 5/11 masih lebih besar daripada 6/14. Jadi yang bagiannya paling besar di sini Sobat SN yang kaca ini. Ya, jadi pabrik yang lebih memanfaatkan lulusan B adalah pabrik kaca. Jadi jawabannya adalah yang
C. Oke Sobat AdSense, kita masuk ke soal yang keempat. Tabel di bawah ini merupakan rekapitulasi penggunaan anggaran instansi A. Diketahui total pengeluaran adalah minimal 40% dari total anggaran per bulan. Sehingga pada bulan yang anggarannya belum mencapai 40%, instansi A meningkatkan penggunaan dananya. Pada bulan apa instansi A harus menambah pengeluaran sebesar 200.000? A. Mei, B. Juni, C. Juli, D. Agustus, E. September. Oke Sobat AdSense, jadi kali ini kita punya tabel ya, yang terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama ada nama bulan, ya, dari Mei sampai September. Kolom kedua ada total anggarannya, ya, untuk masing-masing bulan. Kolom ketiga adalah total pengeluarannya. Tadi dibilang total pengeluaran tuh minimal 40% dari anggaran, ya kan? Berarti kita coba hitung dulu 40% dari masing-masing anggaran nih. Misalnya untuk Mei. Ya. Berapa sih 40% dari anggarannya? Gitu kan ya? 40% dikali anggarannya, Sobat AdSense. Anggarannya berapa di situ? 2 juta. Oke, 40% dikali 2 juta. Berarti ini nolnya bisa coret 2. Berarti di sini 800.000. Ya, 40% dari anggarannya. Sedangkan untuk Juni, Sobat AdSense, kita hitung juga. Sama masih 40% dikali dengan 4 juta. Ya. Nah, 40% itu berarti 40/100 tadi dikali dengan 4 juta. Berarti ini bisa dicoret. Berarti 40 dikali 4.000. Berarti 16, nolnya 4 ya. Oke, jadinya kita dapatkan 40%, nolnya 5 ya. Berarti 1.600.000 Sobat AdSense untuk bulan Juninya. Bulan Juli kita lihat 40%-nya berapa Sobat AdSense? 40% dikali 3.500.000. Berarti ini kita coret. 4 kali 3 5, 4 kali 5 20. 4 kali 3 12 tambah 2 14. Jadi 1.400.000 ya Sobat AdSense. Itu untuk bulan Juli 40%-nya. Sedangkan Agustus 40% dari 3 juta. Berarti kita punya 1.200.000 Sobat AdSense. Sedangkan September itu 40% dari 4.500.000. Berarti ini kita punya 4 kali 4 5, berarti 1.800.000 ya Sobat AdSense. Oke, jadi kita udah punya nih masing-masing minimalnya ya, minimal total pengeluarannya. Bulan Mei itu minimal harus 800.000 pengeluarannya. Juni 1.600.000, Juli 1.400.000, Agustus 1.200.000, September 1.800.000. Nah, yang jadi pertanyaan tadi, pada bulan apa instansi A harus menambah pengeluaran sebesar 200.000? Ya kita lihat aja. Kalau bulan Mei, tadi total pengeluarannya hanya 600.000. Sedangkan di sini minimal harus 800. Berarti di sini ya harus ditambah 200.000 ya. Dia butuh 200.000. Sedangkan Juni yang tadi 1.200.000, di sini 1.600.000, berarti dia harus nambah 400.000 ya Sobat AdSense. Kalau di sini Juli tuh 1.400.000, berarti di sini nggak perlu nambah ya, nggak perlu nambah lagi. Kalau ini 1.500.000, 1.200.000 juga tidak perlu nambah ya. Kalau E juga tidak perlu nambah. Jadi kita lihat yang perlu nambah 200.000 hanya di bulan Mei ya Sobat AdSense. Jadi bulan apa A harus menambah 200.000 itu adalah bulan Mei. Jadi jawabannya yang A. Oke Sobat AdSense, demikianlah pembahasan soal-soal penalaran matematika kali ini.
Semoga video ini dapat membantu Sobat AdSense dalam menghadapi ujian masuk perguruan tinggi tahun depan. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama Kak Jona. Salam pintar. Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!